Bapa, kami bersyukur padamu. Jika kami ada di tempat ini, semua karena kemurahan-Mu saja. Jika kami terpanggil untuk masuk dalam ruang ibadah ini, untuk masuk dalam hadirat-Mu, itu semua karena kemurahan yang memanggil kami, yang telah menebus kami. Sehingga kami mau bersyukur pada saat ini atas kebaikan-Mu, terlebih lagi atas penebusan-Mu atas hidup kami, sehingga kami layak diterima di sisi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau perkenankan kami untuk menyembah Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya Yesus Kristus. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan oleh kami. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami datang padamu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, meninggikan Engkau yang mulia, yang besar itu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Hanyalah Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit.
Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sembah, mari tinggikan Dia, mari agungkan namanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada Allah selain Engkau, Yesus. Ku sembah, ku tinggikan, ku agungkan hanya Yesus, hanya satu nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya ada satu nama di dalam hati kami, hanya ada satu nama dalam pikiran dan jiwa kami yang hendak kami sembah, hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau mengatasi segala-galanya, mengatasi bumi, mengatasi langit ini. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau, berseru bagi kemuliaan nama-Mu. Tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih dan katakan, tinggikan diri-Mu, nyatakan kebesarannya, nyatakan kemuliaannya, agungkan namanya, sebab Dia baik. Yesus sungguh sangat baik. Tinggikan Yesus, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami mau lebih lagi menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit,
bumi. Kami mau tinggikan Engkau, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Hanya bagi nama-Mu saja Yesus Kristus kami sembah dan tinggikan Kau, dan kami siap dan kami mau bersorak, menari, memuji Engkau. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa sumber kuat kita, katakan? Siapa? Ngomongnya kurang yakin. Siapa sumber kuat kita? Yesus, Allah sumber kuatku. Mari bertepuk tangan semuanya. Semua katakan Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami hanya percaya Engkau Yesus sebagai sumber kuat kami. Engkau yang kami andalkan, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Surga, amin. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi kita mau katakan bahwa Yesus satu-satu yang kita miliki di bumi dan di surga. Hanya Kau milikku di surga. Katakan Yesus, hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan
Kita mau denger dong, hanya jemaat katakan Allah sumber kuatku. Siap? Yang keras katakan Allah sumber kuatku. Kuatku. Selamanya. Lebih keras lagi buat Tuhan. Amin. Katakan selamanya. Lebih dahsyat lagi yuk. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Katakan sekali lagi selamanya. Selamanya. Sekali lagi selamanya. Selamanya. Amin. Selamanya Allah sumber kuat kita. Siapa yang bersuka cita di tempat ini? Lambaikan tangan. Karena ada sukacita surga turun atas kita setiap saat. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu memenuhi hati kami. Buat kami selalu siap menghadapi apapun bersama Engkau. Terima sukacita surga dari Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga dicurahkan atas kami semua Tuhan. Dalam segala keadaan kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga memenuhi kita semua apapun keadaan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik, persembahan persepuluhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau bawa dengan kesungguhan hati kita. Tuhan, kami bersyukur dalam keadaan apapun yang kami alami, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, apapun itu Tuhan, kami tetap bersuka cita karena kami memiliki jaminan keselamatan, karena kami memiliki sukacita surga dalam hati kami yang memampukan kami untuk mengarungi gelombang dunia ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa dengan sukacita persembahan persepuluhan ini Tuhan. Sebab lebih besar kasih-Mu kepada kami dari apa yang dapat kami berikan, yang dapat kami kembalikan pada Engkau. Tapi saat ini kami mau berikan dengan ketulusan hati kami, dengan sukacita kami Tuhan. Sebab Engkau jugalah yang sudah memberkati keluarga kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Tidak ada ketakutan sedikit pun ketika kami mengembalikan persepuluhan dan persembahan ini. Sebab kami percaya berkat Tuhan berkecukupan, bahkan berkelimpahan atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bawa persembahan ini. Amin. Ya Bapa, ada kalanya ketika kami dalam kehidupan ini, keraguan kami muncul, iman kami melemah, membuat kami takut akan sekeliling kami, takut akan masa depan kami. Apapun itu Tuhan, kami tidak mau melangkah, selangkah pun kami tidak mau melakukannya jika Engkau tidak bersama dengan kami. Kami mau Tuhan, Engkau pegang tangan kami dan tuntun langkah kami, karena harapan kami hanya pada Engkau, hanya pada Yesus Kristus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Lah Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan
denganku. Kami tak mau melangkah jika Engkau tak bersama kami, Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan Saudara Pendeta Thomas Edi Purba. Nah, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ini tanda-tanda tembok ini akan runtuh. Jadi sesuatu yang runtuh itu tidak akan ujuk-ujuk kecuali gempa ya, kecuali gempa. Iman pun tidak akan ujuk-ujuk menjadi runtuh. Bukan berarti tiba-tiba runtuh, pasti ada gejalanya, ada tandanya. Saya gambarkan seperti tembok ini retak. Kalau tembok yang retak itu dibiarkan, pasti tidak lama kemudian akan runtuh. Iman kita juga begitu, kita bisa mendeteksi apakah iman kita ini akan runtuh. Ada gejala-gejala, ada tanda-tanda yang kita harus cermati. Yang pertama, saudaraku, orang yang memiliki sikap ini yang harus kita benahi supaya iman kita nggak runtuh. Yang pertama adalah orang yang sikapnya suka mengkritik. Saudara. Kalau kita membuka dalam firman Tuhan tadi dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya itu, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang yang murid Yesus itu, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Kalau kita membaca ini, kelihatannya Yudas itu jiwa sosialnya gede ya. Dia berpikir minyak narwastu itu yang bagus kualitasnya itu mahal harganya, sangat mahal. Dan waktu makan itu tiba-tiba ada seorang wanita yang datang membawa minyak dalam buli-buli, dan minyak itu digunakan untuk mencuci kaki Yesus. Sehingga bau wangi itu semerbak ke seluruh ruangan. Minyak yang mahal. Saya tuh gak pernah pakai parfum, tapi pernah waktu saat saya datang ke sebuah ruangan, begitu ada orang masuk langsung bau harum semerbak sehingga semuanya perhatian. Minyak narwastu itu minyak yang sangat mahal. Dikatakan di sini yang kualitasnya bagus, jadi sangat mahal.
Masuk akal Yudas berkata, daripada dibuang percuma yang untuk menyeka, membersihkan kaki Yesus, ya mending dijual nanti. Supaya untuk aksi sosial, dibagikan orang-orang, bagikan jemaat yang membutuhkan untuk pelayanan. Ini mungkin masuk akal. Tetapi saudaraku, kita melihat di balik semua itu, Yudas punya maksud yang jahat. Bukan itu maksudnya, tapi ada maksud yang jahat. Dia mengkritik perempuan itu supaya jangan dibuang sia-sia itu. Banyak orang memuji, bahkan Yesus memuji perbuatan perempuan ini. Tapi Yudas mengkritik. Yudas menghakimi, dia berkata perempuan ini nggak benar, walaupun Yesus berkata perempuan ini melakukan bagian yang terbaik. Tapi Yudas kritik, ini nggak benar. Saudaraku yang kasih Tuhan, hati-hati hidup kita jangan suka mengkritik orang, mencari-cari kesalahan orang, menghakimi orang. Suka mencari-cari masalah negatif orang, membuat gosip tentang orang lain. Ada peribahasa apa tuh yang mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi kuman yang di seberang lautan itu kelihatan. Jadi kuman itu kecil. Kuman itu nggak bisa dilihat kasat mata kecuali mikroskop. Sedangkan gajah yang besar itu di depan mata kita nggak bisa melihat. Ungkapan ini mengatakan seringkali kesalahan kita yang besar kita nggak bisa melihat. Kekurangan kita yang besar kita nggak bisa lihat. Tapi kesalahan orang yang sangat kecil kita bisa melihat. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang membuat kita harus hati-hati. Kalau kita mempunyai kebiasaan mencari kesalahan orang lain, mengkritik, membuat gosip, menyebarkan isu, ini waspada, membuat iman kita semakin berkurang, semakin menurun. Dan lama-kelamaan jikalau tidak diperbaiki, tidak dihentikan, itu akan menjadi hancur. Ibarat tembok sudah retak itu. Ada seorang nonton sepak bola. Ini, ayo oper sana. Ya bagus. Tendang, ayo bagus. Begitu tendang meleset, bodoh, tinggal gitu aja nggak bisa. Tinggal sundul nggak bisa. Padahal kalau disuruh main beneran nggak bisa juga. Komentator itu menyenangkan. Mengkritik itu kadang-kadang ada kepuasan. Menjelekkan orang kadang-kadang mempunyai kesenangan sendiri. Menyakiti hati orang kadang-kadang ada orang pribadi senang jikalau dia merasa menang. Karena bisa menyakiti orang itu. Tapi ingat, bahwa sikap itu yang dimiliki Yudas itulah salah satu yang membuat iman Yudas itu rontok. Hancur. Karena dia mengkritiki, suka mengkritik. Jadi saudaraku, kalau kita suka mengkritik, apalagi mengkritik tanpa memberikan solusi, misalnya mencela, menghakimi, hati-hati. Lebih baik kita memuji, lebih baik kita memberikan saran, memberikan masukan supaya dia berubah. Mari mencoba melihat kebaikan orang lain.
Saya katakan kepada istri, pada anak-anak, jikalau kamu dibenci orang, ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kamu ingat-ingat kejahatan orang itu, kamu juga akan benci. Tapi ingat kebaikannya. Walaupun dia jahat, pasti dia pernah berbuat baik kepada kamu. Jadi ingat yang baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar mengingat kebaikan orang. Kalau ada orang teman kita yang mungkin melakukan kesalahan, lebih baik kita tegur dengan empat mata, kita nasihati, supaya kita bisa melihat dia mengalami pertobatan. Bukan malah digosipkan, bukan malah disebarluaskan, ditambah-tambahi, sehingga kita merasa senang, merasa lebih baik dari dia. Saudaraku, kalau kita di sini bahwa kalau kita melihat kebaikan orang lain, saudaraku, membuat iman kita akan meningkat, semangat, bergairah. Tapi kalau kita selalu melihat kelemahan orang lain, gampang mengkritik, gampang mencela, ya iman kita bisa runtuh. Bahkan dalam ibadah pun juga begitu, saudaraku. Saya pernah diajak teman-teman saya ibadah di gereja lain. Waktu itu ada beberapa pendeta, kami sedang diajak pendeta Hawasung di sebuah gereja terbesar di Solo, namanya Gereja Keluarga Allah. Itu jumlah kelompok selnya itu ada lebih 4.000 kelompok sel, bukan anggota. 4.000 kelompok sel di Solo, di Jogja, berkembang pesat. Kami ada beberapa pendeta datang itu, lalu seperti kita diperkenalkan, ada yang baru, lalu kami diminta dari ruangan itu, dan kami ditanya, dan mereka kenal kami pendeta. Ada beberapa pendeta yang ngomong, ya gereja itu berkembang karena ini. Coba kalau enggak itu. Jadi mulai mencari-cari negatifnya. Apa ya? Karena ada artisnya. Ya karena ada kesaksian artis yang luar biasa, sehingga banyak orang datang. Ada yang mengkritik ini, ada yang mengkritik musiknya, ada yang mengkritik lagu-lagunya, ada yang mengkritik banyak sekali. Ini menjadi kebiasaan kita dimanapun, kadang karena kelemahan kita, karena kita nggak mampu, kita bisa argumentasi menunjuk kesalahan-kesalahan itu. Supaya apa? Supaya kita dilihat lebih benar dari mereka. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan mencoba untuk mengurangi atau kalau bisa menghapus kebiasaan itu. Kita bukan dilarang mengkritik, tapi kasih masukan, kasih solusi. Bukan karena emosi, bukan karena kebencian. Kalau kita kebencian, lalu kita menghakimi, itu membuat iman kita semakin gak bertumbuh. Kenapa? Karena semakin kejengkelan. Kalau kita jengkel, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan? Kalau kita selalu sakit hati, bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Lebih baik kita melihat kebaikan orang, supaya kita bisa merasakan damai sejahtera, sehingga iman kita bisa terus bertumbuh, semakin maju, semakin kuat. Dan yang kedua, sikap yang kita belajar ini adalah ketidakjujuran yang dimiliki oleh Judas Iskariot. Itu ternyata gambar itu, ini tuh
ternyata tuh kode orang nggak jujur. Jadi iya kayak gini ya. Ketidakjujuran. Kita akan melihat saudaraku dalam ayat ini, dalam ayat yang tadi kita baca, dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi bukan Yudas memperhatikan orang miskin. Dia berkata, sayang kalau uang sebanyak itu, minyak yang mahal itu yang dijual bisa mahal, bisa dibagikan orang lain, orang miskin. Ternyata bukan itu maksudnya, bukan itu intinya. Tapi dalam hati Yudas Iskariot, kan dikatakan di sini, dia seorang pencuri. Jadi pikiran Yudas, kalau uang itu besar, dimasukkan ke kas tuh ya, nanti kan bisa diambil, digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, taktiknya yang luar biasa yang dimiliki Yudas ini, nggak jujur. Sikap yang tidak jujur ini bisa membuat iman kita runtuh, saudaraku. Bisa membuat iman kita merosot, bahkan lama-lama menjadi runtuh. Kalau iman kita runtuh karena ketidakjujuran itu. Mari hidup jujur dalam segala hal. Dalam masalah keuangan, saudaraku, dikatakan Lukas pasal 16 ayat yang pertama, ayat yang 11, Lukas pasal 16 ayat yang 1, Lukas 16 ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi bagi Tuhan itu uang itu hal yang kecil, saudara. Amin. Tapi bagi kita itu uang segalanya itu. Katanya mulai dari lahir harus ada uang. Dalam kandungan harus ada uang untuk lahir. Membesarkan ada uang. Menyekolahkan ada uang. Bahkan cari pekerjaan butuh uang. Menikah butuh uang. Bahkan sudah meninggal pun butuh uang. Jadi ada orang yang berkata, uang itu hal yang besar segalanya. Tapi bagi Tuhan, uang itu masalah kecil. Dikatakan di sini, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal yang mamon, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita nggak dipercaya hal yang kecil, hal masalah mamon, masalah uang ini, bagaimana kita bisa dipercaya hal yang besar, hal yang bernilai kekal, hal yang rohani? Ya, ini pilihan, saudaraku. Saya percaya hal yang terbesar, rohani, perkara rohani itu jauh lebih besar daripada mamon dalam masalah uang. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi kalau kita nggak dipercaya, nggak bisa dipercaya dalam masalah mamon, bagaimana kita akan bisa dipercaya masalah rohani yang besar, yang sesungguhnya itu? Yudas mencuri uang kas yang dikelolanya untuk kepentingan pribadi. Di negara kita sangat banyak sekali presiden kita sedang gencar, sedang berkata akan menangkap maling-maling uang negara, kasar, tapi
luar biasa berkata, menggelegar. Saya nggak gentar menghadapi maling-maling negara. Artinya koruptor yang begitu besar. Dulu orang koruptor Mediatan itu besar. Lalu muncul koruptor triliun, gempar. Tapi sekarang bukan triliun, ribuan triliun. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana Yudas mengambil uang itu untuk kepentingan pribadi. Ketidakjujuran itu yang membuat utang semakin rakus. Orang yang nggak jujur nggak akan mungkin bisa mengucap syukur. Karena selalu kurang. Bahkan kadang-kadang isi 1 juga kurang. Isi 2 kurang. Isi 3 kurang. Isi 4 kurang. Karena rakus. Lah saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin kita berkata, ya saya nggak seperti Yudas kok Pak. Saya nggak pernah mencuri. Tapi saudaraku, firman Tuhan mengingatkan saya pada saat ini, juga termasuk saya dan saudara, mari evaluasi diri. Mungkin kita nggak pernah mencuri uang. Tapi kita baca dalam firman Tuhan ini. Mari kita membaca dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal 3 ayat 10, ayat yang ke-8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan gereja. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkesudahan. Saudaraku, memang kita nggak pernah mencuri, nggak pernah mengambil uang lain. Tapi jika kita nggak persepuluhan dengan jujur, ingat, persepuluhan adalah milik Tuhan. Kita kembalikan kepada Tuhan. Dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Jawaban ini kita tahu. Tidak. Jangankan menipu Allah. Pikiran kita yang jahat aja Tuhan tahu. Belum kita lakukan, Tuhan tahu pikiran jahat. Bagaimana menipu Allah? Tetapi faktanya Tuhan berkata, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau menipu aku. Saudaraku yang kasih Tuhan. Firman ini sangat tegas. Sangat keras. Tetapi saudaraku, dikatakan, kalau kita melakukan firman ini, kita menjadi orang yang tidak rakus. Kita terhindar dari ketidakjujuran. Kita terhindar dari kejahatan. Kita terhindar dari ketidaktaatan. Jadi kita melakukan memberikan persepuluhan ini bentuk kita taat kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita 9/10 untuk kita kelola dengan benar. Tapi Tuhan berkata, yang 1/10 itu milik Tuhan, kembalikan ke Tuhan. Bukan ke pendeta ya, bukan ke pendeta. Memang ada gereja mengajarkan 1/10 untuk pendeta, ya pasti kaya pendeta itu. Tapi gereja kita enggak. Kembalikan ke rumah Tuhan, dikelola. Jadi kalau kita tidak jujur persepuluhan, berarti kita menghambat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Ya karena itu milik Tuhan, kita curi.
kita gunakan. Yang semestinya itu dikumpulkan, lalu dikelola dan itu bisa membiayai pekerjaan Tuhan di mana kita bergereja. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh meyakini firman Tuhan. Harus taat. Dalam firman Tuhan dikatakan tadi, bagian akhir ayat 10. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini janji Tuhan. Ini iman kita. Sekali lagi iman itu belum terjadi. Tapi kalau kita meyakini itu akan dinyatakan. Saya semenjak saya bekerja dan mengerti persepuluhan, semenjak itu saya jujur mengembalikan persepuluhan. Bukannya gaji saya. Dulu saya kerja itu ada gaji pokok, ada tunjangan dari Departemen Keuangan, ada UP, upah pungut. Karena pajak itu hasilnya target sisanya diberikan kepada karyawan. Jadi ada UP, ada tunjangan keuangan, ada gaji pokok. Kadang-kadang ada lembur, kadang-kadang ada proyek dari Bank Dunia. Tapi semua saya ambil persepuluhan. Saya nggak mau rakus. Saya pengen jujur ya kepada Tuhan. Mas aku yang kasih Tuhan, hati-hati Tuhan tahu. Pikiran jahat pun Tuhan tahu. Mungkin dampaknya bukan sekarang. Ada saatnya Tuhan menegur saudara. Membukakan mata saudara. Supaya apa? Supaya saudara percaya dengan firman Tuhan. Nah, aku yang kasih Tuhan. Jadi Yudas ini tidak jujur. Masalah uang gak jujur. Yang menyebabkan imannya hancur, rontok. Karena uang itu, Yudas ingin menjual Yesus demi 300 keping perak. Hanya nilai yang kecil sebuah budak belian, sangat kecil. Mari kita akan koreksi diri masing-masing, termasuk saya. Supaya iman kita jangan runtuh. Kita koreksi. Jikalau dua ciri, dua sikap yang kita pelajari hari ini mungkin sudah ada pada kita. Mari kita akan benahi diri. Mari kita akan bertobat. Mari kita akan mengakui. Supaya jangan sampai runtuh. Dan iblis cerdik. Selalu menggoda supaya iman kita jatuh. Tapi Roh Kudus akan membimbing kita, menguatkan kita. Jika kita mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, yang disampaikan oleh Roh Kudus itu, kita akan bisa mengoreksi diri, akan bisa mengatasi gejala-gejala yang mungkin sudah kita rasakan hari ini. Bila dua hal ini yang kita pelajari ini, akan membuat kita tetap kuat, tetap kokoh. Seperti janji Tuhan. Tidak akan runtuh selamanya. Seperti janji firman Tuhan kepada Abraham. Yang tidak mungkin. Tapi Abraham pegang janjinya. Banyak godaan-godaan. Abraham sudah nggak mungkin punya anak. Istrinya udah nggak mungkin karena istrinya sudah mati haid. Nggak mungkin. Itu godaan yang menyebabkan Abraham bisa nggak percaya. Tapi Abraham tetap percaya. Karena Abraham punya keyakinan. Dia mengenal Tuhan. Tuhan nggak pernah bohong. Tuhan sungguh-sungguh Allah yang disembah Abraham sungguh-sungguh selalu menepati janjinya. Itulah Abraham percaya. Walaupun tidak masuk akal.
Mari percaya pada Tuhan, mari jujur kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengatakan, menilai atau melihat kebaikan-kebaikan orang. Jangan suka mengkritik. Tapi lihat kebaikan orang. Sejelek-jeleknya orang pasti ada sisi kebaikannya. Tapi sebaliknya, sebaik-baiknya saudara dan saya, pasti ada juga sisi kejahatannya. Jangan sampai kita melihat gajah di depan mata, tidak kelihatan. Tapi kuman seberang lautan kita kelihatan. Kita ubah. Kuman di depan mata kita lihat kejelekan kita. Sejelek apapun, sekecil apapun kita tahu. Supaya kita bisa memperbaiki. Tapi kesalahan orang yang besar, kita bisa kasih saran, masukan. Kita doakan supaya mereka bisa bertobat. Bila firman Tuhan ini akan membuat kita tetap percaya kepada janji Tuhan. Iman kita kepada Tuhan tetap kokoh selamanya. Amin. Terima kasih ya Bapa di surga untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini kami telah pelajari, biarlah Roh Kudus pimpin kami. Supaya kami benar-benar tidak suka mengkritik orang lain, tidak suka menjelekkan orang lain, tidak suka menghakimi orang lain. Karena hal itu bisa membuat kita sakit hati, kecewa, sehingga gak bertumbuh iman kami, bahkan sering bisa rontok. Tapi biarlah kami boleh melihat orang lain dari sisi positif, supaya kami mau belajar. Tolong kami Bapa, supaya kami mengoreksi diri kami. Mungkin selama ini ada ketidakjujuran dalam hidup kami. Seperti Judas Iskariot mencuri uang. Mungkin kami nggak mencuri uang orang lain, tapi mungkin kami mencuri milik Tuhan. Kami nggak jujur persepuluhan. Tuhan tolong koreksi kami, supaya kami bisa memperbaiki, sehingga iman kami tetap kokoh selamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kita akan menyanyikan pujian ini. Masih tetap janji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 224. Masih tetap janji Tuhan, walau yang lain runtuh, sabdanya yang dinyatakan hingga tetap teguh. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Pada Abraham janji Tuhan, lihat ke angkasa, bagai bintang bertebaran, kelak keturunannya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Walau di bawah Firaun, umatnya tertindih, namun kelak Israel
Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Saudaraku, sebelum kita pujikan bait keempat, kita pelajari pengalaman sisi yang lain tentang iman. Iman seorang murid Yesus yang begitu setia, yang begitu dipercaya Yesus. Tapi pada ada akhirnya imannya runtuh. Karena sikap-sikap yang tidak benar yang mereka lakukan. Ini pun bisa terjadi dalam iman kita. Seperti kesaksian ada teman saya yang dulu setia sekali melayani, begitu setia, tapi pada akhirnya dia meninggalkan Yesus. Saudaraku, jika kita memiliki dua tanda tersebut, dan kita minggu depan akan kita pelajari dua tanda lagi, kita akan koreksi diri. Sebelum iman kita runtuh, tapi mari kita koreksi, kita benahi. Jangan suka mengkritik orang, jangan suka menghakimi orang, jangan suka mencari-cari masalah orang. Itu kan membuat kita sakit hati, kecewa, sehingga kita nggak bisa mengembangkan iman kita. Dan mari kita akan bersikap jujur. Jujur juga masalah keuangan. Mari jujur pada Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Jujurlah. Itu membuat kita serakah, tamak. Kita fokus pada uang. Sehingga masalah rohani tidak menjadi fokus dalam hidup kita. Itu menyebabkan iman kita juga hancur. Biar kita koreksi masing-masing dua hal ini. Bait keempat dikatakan terus pegang perjanjiannya. Walaupun gelap gulita, bagaikan bintang bercahaya. Janji setia Tuhan, mari percaya. Janji setia Tuhan kekal. Jikalau saat ini belum mengapatkan, kita beriman, kita yakin pasti Tuhan akan memberikan. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan selalu mengingkari, menepati janjinya. Kita pujikan bait keempat ini. Mari kita berdiri sama-sama. Kita pujikan bait keempat. Terus pegang perjanjiannya, walau gelap gulita, bagaikan bintang bercahaya, janji setianya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk pujian ini mengingatkan kami supaya kami tetap percaya karena janji Tuhan tetap kekal selamanya. Biarlah kami boleh meneladani iman yang dimiliki Abraham. Termasuk walaupun hal yang tidak mungkin, mustahil bagi Abraham, tapi Abraham tetap percaya karena janji Tuhan selalu ditepati. Ajarkan kami ya Bapa memiliki iman yang kokoh seperti Abraham, iman yang terus bertumbuh, iman yang terus mempercayai bahwa Tuhan itu memegang janjinya dalam hidup kami. Makasih Bapa di surga. Bapa, kami berdoa memberkati gerejamu ini. Tuhan menolong pertumbuhan gerejamu ini. Tuhan mengerti pergumulan gerejamu ini ya Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan terus ikut campur
menyertai gerejamu dalam pertumbuhannya. Tuhan mengerti kesulitan-kesulitan gerejamu ini Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki iman yang kokoh, percaya janji Tuhan kekal. Janji Tuhan akan digenapi, termasuk bagi gerejamu ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan. Engkau memberkati untuk saudara kami yang sakit pada saat ini. Kami berdoa untuk Pak Siaan. Tuhan tolong sertai jamah, berikan kekuatan, keteguhan hatinya. Walaupun sakit yang sudah cukup lama, kami percaya Tuhan, Pak Busian membutuhkan kekuatan Tuhan, membutuhkan penghiburan dari Tuhan untuk mampu menghadapi masalah yang sulit dalam hidupnya. Tuhan tolong hadir secara pribadi, Tuhan menjamah, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, sehingga Pak Sian akan tetap beriman kepada Tuhan, percaya akan segala pertolongan Tuhan dinyatakan. Bapak kami juga berdoa pada saat ini, kami menyerahkan untuk Ibu Eko Sumarno yang saat ini sakit diare. Tuhan tolong, Tuhan berkati, memulihkan kesehatannya, menjamah di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Eko Sumarno pada saat ini. Dengan kuasa-Mu, darah-Mu, kesembuhan boleh diberikan kepada Ibu Eko. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bergumul untuk usahanya, untuk merintis usaha-usaha mereka ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati supaya usaha ini akan dikembangkan Tuhan. Berikan kejujuran sehingga berkat Tuhan mengalir. Tuhan tambahkan relasi-relasi, pembeli-pembeli yang datang. Ketika melihat kejujuran, percaya Tuhan akan hadir. Karena Tuhan memberkati usaha ini. Berdoa untuk jemaat-Mu yang juga bergumul mencari pekerjaannya, Tuhan tolonglah. Engkau Allah kami sumber yang mengizinkan pekerjaan, berkati Tuhan. Supaya pekerjaan itu dapatkan dari Tuhan, sesuai dengan rencana dan kebaikan Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, bangsa kami saat ini Bapa, yang sedang bergumul masalah darurat, masalah korupsi, Tuhan tolong berkati Bapak Presiden kami. Berkati untuk KPK, berkati Tuhan. Supaya sungguh-sungguh dapat menegakkan kejujuran, dapat memberantas korupsi yang ada, yang sedang merajalela, yang terjadi di negara kami, yang begitu ugal-ugalan, begitu besar uang negara hilang, dicuri, digunakan untuk kepentingan pribadi. Makasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi di beberapa tempat, bencana banjir bandang, bencana tanah longsor, dan lain sebagainya. Tuhan tolong berkati. Mereka sedang dalam korban, dalam penderitaan. Mereka kehilangan rumahnya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan harta bendanya, bahkan ada kehilangan sanak saudaranya. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk memberkati mereka sehingga mereka mampu bangkit kembali dengan cara Tuhan. Berkati pemerintah yang terus berjuang menolong para korban ini supaya mereka tetap bangkit kembali. Dalam segala ekonomi mereka dipulihkan kembali. Kami serahkan Bapa semua kepada Tuhan. Saudaraku silakan berdoa secara pribadi sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Kita akan mengakhiri ibadah kita
Pada pagi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, waspadalah. Iman kita pun bisa runtuh. Tetap berpegang pada janji Tuhan. Hindari sifat-sifat yang kita terima dari firman Tuhan ini, supaya itu tidak terjadi dalam hidup kita. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya kasih karunia Allah, anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Hanya Tuhan berkenan diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Amin. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive